Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang sunnah-sunnah puasa atau bagi orang yang berpuasa. Dan di antara sunnah-sunnah bagi orang yang berpuasa ataupun dalam sunnah yang satu ini juga bagi orang yang tidak berpuasa. Bahkan menjadi keafdaliyahan bagi orang yang tidak puasa untuk mengamalkannya, yaitu apa tadi? Memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa. Dan di antara kesunahan juga ketika engkau berpuasa adalah untuk bisa berbagi kepada orang yang berpuasa. Jadi di masalah perihal sunnah ini, tentunya yang paling afdal adalah orang yang berpuasa memberi juga kepada orang yang berpuasa. Tingkatan yang kedua adalah orang yang tidak berpuasa memberi kepada orang yang berpuasa. Ya. Untuk apa? Buka puasa. Walaupun kita memberi itu tadi untuk buka puasa hanya sebutir kurma saja atau air minum, entah itu satu teguk ataupun satu gelas. Intinya yang bisa masuk dalam kategori membatalkan. Yang sempurnanya adalah memberi makan sampai kenyang. Jadi dua keafdalihan yang berbeda. Tingkatan keafdalihan atau keutamaannya itu yang tertinggi adalah memberi buka puasa, minum, jajan, makan. Tingkatan yang kedua adalah hanya buat batal puasa saja. Seperti untuk takjil saja, entah itu teh, kurma, air. Tingkatan yang bawahnya lagi adalah hanya sekedar untuk batal saja, entah itu berupa kurma, air putih. Nah, itu. Sebagaimana sabda Rasul SAW, barang siapa seseorang yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti buka puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu tadi. Jadi bagi orang yang berpuasa tentunya dia memberi orang untuk buka puasa, maka dihitung baginya kalau memberi satu orang untuk buka puasa berarti seakan-akan dia puasa sebanyak 2 kali. Masya Allah. Nah, kalau kita bayangkan memberi orang 100 berarti mendapat pahala seperti 100 orang yang berpuasa. Masya Allah, luar biasa pahala yang sangat besar. Belum lagi ditambah pahalanya orang memberi itu tadi, orang yang berpuasa kan sunnah, dilakukannya di bulan Ramadan, maka ditingkatkan sama Allah pahala sunnah menjadi wajib. Berarti seperti memberi orang puasa ya, wajib. Masya Allah, luar biasa pahala yang sangat besar yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini walaupun kita hanya memberi satu orang, usahakan untuk bisa berbagi, berbuka puasa, walaupun hanya satu orang. Maka ada cara yang paling efisien, ya. Mungkin kita berbuka dengan bersama-sama, entah itu di rumah bersama-sama, di pesantren, atau di tempat umum, membuka-buka puasa, atau di masjid, di mushola seperti umumnya. Maka caranya adalah dengan kita memberikan jatah bagian kita kepada orang yang ada di samping kita. Misalnya kita sudah mendapatkan bagian kita, kurma, air putih, apalagi kolak, ya umum aja. Lalu nasi sudah kita dapat, kita diterima sama kita, maka ini menjadi milik kita. Nah sekarang kita tinggal berikan ini tadi apa? Makanan yang kita terima tadi, minuman, kasihkan kepada temannya atau kepada orang lain. Pak, ini buka puasa Pak buat jenengan. Kalau dia ngomong, loh saya sudah dapat, enggak apa-apa Pak, ini buat jenengan. Yang punya jenengan kasihkan saya Pak, biar kita sama-sama mendapatkan pahala. Apa itu? Pahala orang yang memberikan buka puasa kepada orang lain. Nah ini tadi. Maka berlipat-lipat ganda pahala bagi orang yang melakukan hal tersebut. Nah kalau diputar-putarkan gitu sampai 5-4 orang misalnya, ya malah dapat pahala juga banyak ya. Nah, sudah dapat, habis itu kasihkan lagi ya. Maka inilah hal yang perlu kita perhatikan ya. Atau kita langsung saja beri kurma ya,
Berapa jumlahnya? Oh, belinya langsung 5 kilo terus dibagikan kepada orang-orang, ya. Dan yang lain sebagainya. Dan paling afdolnya waktu seseorang memberi makan orang lain itu berada di bulan Ramadan, ya. Di bulan-bulan yang lain bagus, baik, tapi paling afdolnya adalah bulan Ramadan. Lalu di sini ada faedah yang luar biasa. Berkata para ahli kedokteran yang memiliki bidang ilmu tentang kedokteran yang sangat luas. Hikmahnya bahwa di dalam agama Islam dianjurkan ketika berbuka puasa menggunakan kurma. Ini perihal yang penting yang juga kita harus perhatikan. Kenapa? Nah, di sini akan dijelaskan oleh beliau. Yang pertama, di dalam kurma itu ada kandungan yang sangat kuat sekali kandungannya dan memberikan manfaat yang sangat besar, yang bisa mengembalikan anggota tubuh kita dan penglihatan mata kita yang tadinya hilang ketika kita berpuasa. Maka penjelasannya begini. Ketika engkau berpuasa, maka otomatis engkau tidak akan makan dan minum. Ketika engkau tidak makan dan minum, ya waktunya kurang lebih ada yang 14 jam, 13 jam atau di bawah itu. Ya, sebagaimana sebagian daerah itu ada yang siangnya lebih lama daripada malamnya. Maka waktu yang panjang ini ketika kita tidak makan dan minum, tentunya pasti akan menjadikan ada pengurangan di dalam penglihatan mata, begitu juga ada pengurangan di dalam kekuatan tubuh. Akan tetapi perkara itu tidak dirasakan, ya, tidak kerasa terus kayak ada yang kurang, ya, tidak kerasa, tapi itu terjadi gitu. Ya, tahu-tahu rasa, ya, memang adanya pengurangan di dalam penglihatan kita atau di dalam anggota tubuh kita menjadi lebih lemas. Maka ketika engkau berbuka puasa dan pertama kali yang engkau konsumsi adalah kurma, akan kembali paling cepat dan paling efisien seluruh segala yang hilang tadi ketika engkau berpuasa. Maka karenanya di Islam dianjurkan, dikedepankan ketika berbuka puasa pertama kali yang dikonsumsi adalah kurma tersebut, ya. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah berbuka puasa menggunakan kurma. Maka ketahuilah bahwa baginda Rasul Nabi SAW, beliau adalah dokter untuk jasad dan dokter untuk hati. Maka cukuplah kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka akan mendapatkan kesehatan jasmani, rohani, dan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu ada perihal yang perlu kita perhatikan, yaitu ketika seseorang berbuka puasa di masjid. Hal ini adalah hal yang baik, hal yang bagus. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana ketika buka puasa diadakan di masjid, maka ada perihal hal yang harus dijaga, yang diperhatikan. Di antaranya adalah kebersihan masjid. Di antaranya adalah ketenangan masjid. Di antaranya adalah bagaimana cara anak-anak kecil tidak sampai mereka itu tadi melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di masjid. Seperti mungkin lari-larian, lompat-lompatan, atau mungkin bahkan siram-siraman, atau bisa menumpahkan makanan dan minuman. Maka perkara hal ini sebenarnya bagus, mulia, karena orang yang tidak ke masjid pun bisa nanti ke masjid, atau mungkin juga orang akan sholat berjamaah dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang bisa menjadikan mudarat atau bahaya, maka perlu juga harus kita perhatikan dan kita beritahu. Maka saling membantu, baik itu pengurusnya maupun dia bukan pengurus masjid, untuk membantu agar anak-anak tidak berisik, tidak sampai tumpah, atau mungkin tidak sampai berantem atau mengangkat suara, jerit-jeritan dan lain sebagainya yang bisa mengganggu daripada orang-orang yang berbuka ataupun bisa merusak kehormatan masjid tersebut. Dan ini adalah perkara yang penting yang hendaknya kita perhatikan.
Dan begitu pula beliau sebutkan, ya, yang perlu juga kita harus kenali adalah bagaimana ketika berbuka itu adalah dengan sesuatu tentunya yang halal. Baik kita mendapatkan sendiri atau kita pun mendapatkan hadiah atau pemberian dari orang lain. Halal secara zatnya memang halal itu yang kita konsumsi, ataupun halal dari hasil penghasilan atau pendapatan daripada untuk buka puasa tersebut. Dan inilah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan, dan tentunya setiap adab-adab yang dianjurkan, disunahkan ketika berbuka puasa, maka di situ juga adab-adab disunahkan ketika waktu sahur. Hanya saja ada hal-hal perkara yang berbeda yang insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.